Halo. Selamat berjumpa kembali di podcast kami. Obrolan membawa rezeki, nama amin, podcastnya amin, Sister. amin ya Hari ini itu bedanya antara cewek. gini cowok terus ya? Biasanya cowok doang isinya. Masya Allah. Udah 15 episode isinya sore cowok doang. Serius udah 15? 15 episode. Nih, Ini tuh 17. oh ini 17 ya? Ah gimana ini? Maaf, Pak Oki salah itu. Ini revisi 17 kali atau enggak? Episode? Enggak. Enggak ada revisi ya kalau ini ya? Enggak ada. Alhamdulillah, Enggak ada. alhamdulillah. Ini rolling terus, apapun yang terjadi kita rolling. Enggak ada revisi ya? Nggak ada. Nggak ada. Ganti kopi dikit gitu aja cuma sebentar Nggak, dong. nggak ada. nggak Ganti ada. kopi. Pemalas. Hari ini di tengah-tengah rintik hujan, tumbenan nih kita kali ini nggak podcastnya, ngerekamnya nggak di Rezeki Anabul. Hari ini kita di sekolah Al Azhar di sampingnya Masjid Al Azhar, karena kita mau nyamperin teman kita nih yang satu ini. Namanya kita panggilnya Sister soalnya. Sister ini nama aslinya Desi. Ya, benar. Nah, Sister ini dulu teman kerja kita nih waktu zaman kita masih bekerja di apa namanya Soho. bidang periklanan, Periklanan atau perikanan? perikanan dan periklanan revisi. Yang keberapa kali itu? Nah, apa namanya? Jadi hari ini sebenarnya kita mau ngobrolnya banyak nih. Soalnya Sister ini sebenarnya banyak yang bisa diceritain kalau menurut gua. Masya Allah. Nggak cuma Semoga bermanfaat ya. cerita tentang zaman di agensi, tapi sistemnya sekarang sudah beralih profesi dari seorang account director terakhir ya, Grup account. grup account terakhir pegang grup account director, terus sekarang jadi ibu rumah tangga yang punya bisnis. Ya. Bisnisnya namanya apa? Sister? Hamburger. Hamburger. Ya. Kalau mau beli hamburger di mana, Sister? Aku sekarang kalau kedai adanya di rumah ibuku, ada di Bekasi, Nah, di Jati Bekasi. Asih. Tapi aku sering ke Alpus, Azhar Pusat. Insya Allah doain aja kalau bisa nanti bisa jalan-jalan juga kalau ada event-event yang lain gitu. Nanti aku kabarin. Jadi suka bikin buka stand Ya, gitu. ya, stand-stand di Al Azhar gitu. Pusat buat teman-teman nanti Jadi, bisa nanti lihat di bawah kita kasih apa namanya keterangan di caption ya. ya. Instagramnya nggak ini? Ada Iya. dong, IG-nya. hamburger.center itu di situ, center. Nanti Bukan kita center ya, center. Trade kita ya. Oh, udah. Ya, maaf ya sebentar. ya nggak apa-apa. Oke. Tunggu sini aja sambil ngobrol. Sambil rolling kita ngobrol Iya, terus. maaf ya, soalnya ini lagi di kondisi di sana. Hujan deras. Mau cerita asal usul sister ini, panggilan sister. Panggilannya kenapa dipanggil sister? Ya, asal usul dulu. Dulu tuh kayaknya gue jualan deh, udah mulai jualan waktu itu. Tapi jualannya emang ke anak-anak cewek aja waktu itu tuh. Jadi kayak jualan baju-baju gitu zaman dulu. Jadi dipanggil kan biasa open PO sis, yang kayak gitu-gitu lo tau gak sih gitu, open PO sis. Iya. Akhirnya dipanggilnya sister. Tapi kalau sister itu sebenarnya yang manggil gue pertama kali sister tuh dia sih. Yang lainnya tadinya si Oki, yang sebenarnya yang lainnya tuh enggak. Awalnya gue inget banget. Tapi justru itu gara-gara lu ngapain sih? Kalau nggak salah dia atau siapa gitu, si Rani ikutan langsung jadi. Iya dia kan suka jualan baju gitu. Oh dulu masih ada Opi ya, masih Opi tuh sekretaris. Opi. Jadi akhirnya ya udah sampai sekarang deh beda-beda gue dipanggilnya. Halo Mbak Opi, apa kabar? Mbak Opi yang baik sekali. Nyambung. Gua sendiri gak inget tuh waktu itu kenapa ngomong sister. Iya. Kebiasaan emang gua sama teman-teman suka main ngasih nama aja ke Nama orang. ada Gorgeous kan, Rani jadi Gorgeous, siapa lagi? Semua berubah deh. Yang nggak berubah Yos, Iya. iya kan? Yang Kayaknya nggak- suka nggak pernah berubah. Oki deh. aja kakak Okbi, kakak Okbo kan? Siapa? Okbo. Aku inget banget tuh. Siapa yang manggil pertama Okbo? Banyak tuh. Zaman gua dulu banyak. Ada Oktu, ada Lab. Apa tuh? Zaman
Kan dulu gua GL sama Tuh, GL. GL, Coba GL kenapa tuh di level GL? Nggak penting banget tuh. ada GL sama Nugi. Lu gitu siapa? Nugi itu Cap panggilannya. Oh iya iya. Cap, Led, terus si Sugeng. Itu tuh apa ya? Sugeng tuh Gengsu. Oh Gengsu, jadinya. bener. Utina. Nah, Utina ya. Firman namanya jadi Firman Utina. Iya bener. Semua Karena pemain dipanggil. bola tuh jadinya dipanggilnya Firman Utina padahal dia ilustrator. Iya bener. Semuanya suka diganti-ganti. Siapa lagi ya? Iya, tapi yang panggil nama lengkapnya apa? Empo aja, materi aja Empo. Ya, Empo aja ada 2. Iya tempat kan? Kita ada 2. Ada Empo Anis, ada Empo Nat. Nah, Nggak ada. kalau dia yang nggak diganti tuh dia ya, Iya, sama iya. tentu dengan Ibu Karo Catherine. Iya, Ibu Karak Kalvin. Nah, Faisali aja dipanggilnya jadi emak. Emak, Oh. bener-bener. Mother kan? Iya, lu Iya, nggak? Lu jadwal. selevel sama Kara berarti. Levelnya beda dia. Raja dipanggil santet. Iya. Oh iya, aku masih inget sih. Gila, bener juga ya. Gue nggak tahu loh dia dipanggilnya itu. Bener juga. Si Iya, Santen. santen. Siapa lagi ya yang suka dipanggil? Emang di sana tuh gue pertama kali dirubah pertama kali kerja di Ogilvy kayaknya di Mekan gue namanya masih sama gitu, begitu pindah ke Solo kok nama gue jadi berubah. Ya, ya, ya. Ya lanjut Kayak Rani juga dulu dipanggil Gorgeous. itu dia nyimpen sendiri kalau itu. Iya, Bener dia nggak sih? maunya dipanggilnya Gorgeous, emang terlalu kalau dia gitu kan. Kalau yang lain-lain dikasih nama sama orang lain biasanya. Ya Wah, ini jarang-jarang kita podcast ada makanan. silakan kayak. loh. Dikasih cookies. Walaupun gue udah cookies. kenyang banget Kenapa kenyang banget memang? makan. Oh iya, tadi gue nyobain burgernya ini, hamburger ini. Mantap, Masya Allah, kenyang amin. banget. Gue udah kenyang banget sih. Mungkin karena gue kelaparan ya. Kecil kan, Gue belinya tadinya mau cuma nambah. cheese. Gue tadi mau nambah gitu kan. Gue Tapi tadi sold pesen out. cheeseburger. Udah sold out gitu kan. Ya alhamdulillah hari ini dagangannya Sister sold out gitu ya. Amin, all out. Dari Bekasi ya kan. Iya, nggak pasti. sia-sia. Ya, Jauh-jauh dari alhamdulillah, Bekasi. alhamdulillah. Rezeki. Terus, nah selain itu sebenarnya gue juga mau nanya nih. Sister tuh dulu seingat gue pernah apa masih ya, gue nggak tahu. Autoimun ya Sister? Masih. Tapi udah remisi, udah berapa tahun ini alhamdulillah aku remisi ya. Remisi itu apa maksudnya? Remisi itu jadi autoimunnya tidur. Oh gitu. Tidur, alhamdulillah tidur. Jadi kalau dulu autoimun itu kayak terakhir itu aku muncul tahun 2017 kalau nggak salah, terakhir muncul. Terus pengobatan dan segala macam karena waktu itu hamil anak bungsu. Tapi pas hamil anak bungsu pun udah remisi karena waktu itu alhamdulillah ketemu dokternya langsung yang Cocok. tepat orangnya tahu lah ini autoimun dan digantinya bukan jenis obat dan segala macamnya dikurangin, tapi lebih ke gaya hidup yang diganti total. Jadi yang kayak sempat nggak makan Indomie 2 tahun lah aku, 2 tahun kapan kurang God. lebih 2 tahun. Terus gula aku ganti stevia, terus yang tiap pagi minumnya kayak rempah, berbagai macam rempah. Akhirnya bisa. Sebenarnya kalau misalnya kata dokternya Sister gitu ya, autoimun tuh apaan sih Sister? Mungkin Nah. buat teman-teman yang nggak tahu di sana gitu kan. Autoimun tuh sebenarnya penyakit di mana kekebalan tubuh lo tuh menyerang badan lo sendiri. Kan harusnya yang namanya imun tuh menjaga badan lo kan. Imun itu adalah kekuatan badan untuk bisa menahan segala penyakit lah, virus, bakteri dan segala macam yang dari luar ke dalam tubuh kita tuh ada yang bisa menahan. Itulah Allahu Akbar ya, bisa menciptakan yang seperti itu dia ciptakan untuk menahan segala macam apa ya, dalam tanda kutip benda-benda yang jahat lah yang masuk ke badan kita gitu. Saking cuman ternyata ada yang nakal atau imunnya gitu. Jadi dia malah jadi kayak dia tuh instead menjaga malah jadinya menyerang sendiri. Misalnya waktu aku zaman dulu sih katanya ada 187 jenis Ada berapa? autoimun. 87 jenis. 187. 187.
187 autoimun tuh kalau nggak salah, salah satunya yang terkenal mungkin kita sering dengar lupus ya. Oh, Tapi kalau yang kayak penyakit aku tuh bahkan di dunia aja itu cuman 2% kalau nggak salah, Oh, itu gitu. namanya bukan erythema nodosum. Itu cuma 2% di dunia. Bahkan kalau di grup autoimun tuh cuma ada 2. Ada aku sama satu lagi tuh ada kalau nggak salah pindah ke Jerman. Kalau yang Sjogren itu lebih banyak. Indonesia tuh kebanyakan Sjogren sama artritis ya. oke. Gue baru tahu tuh kalau ternyata lupus itu masuk autoimun. Iya, lupus. Terus yang mungkin yang kalau terkenal penyakitnya yang ada yang dia nyerang keseimbangan, itu dia tuh kalau nggak salah namanya macam-macam ya. Ada yang mistiagrafi, banyak deh. Ya, banyak banget deh pokoknya kalau autoimun. Cuman nggak bisa aku jelasin, banyak itu yang lebih tahu dokter-dokternya. Tapi aku kenanya 2, erythema nodosum itu yang biasanya autoimun itu nggak cuma 1 kenanya. Oh gitu. Iya, pasti ada yang primary-nya, kayak aku erythema nodosum itu primary-nya. Tapi secondary-nya aku itu Sjogren syndrome. Dia nyerang di mana badan-badan lo itu dia menyerang semua syaraf yang menghasilkan air. Jadi air mata, kulit, air liur. Nah, itu yang dia serang, yang kayak gitu-gitu salah satunya. Aku kena, tapi alhamdulillah sih udah lama. Semoga terus ya dijaga sama Allah. Ya itu nggak muncul gitu. Oke. Masuk nggak? Iya ya. Tapi emang begitu sih susahnya Ini gitu. mohon maaf kalau misalnya nanti recordingnya noise-nya banyak banget, Iya, karena kita lagi noise-nya record di banyak tengah banget. hujan. Mudah-mudahan suara kita masih kedengaran dengan baik walaupun ada latar hujannya. Kita lihat aja. Kita ketemuan di tempat Bahani ngulang. Bisa. Dekat kan? Bisa. Ajak Bahani sekalian. Nah, nanti sesinya ada banyak nih, gua sekali datang kalau ke tempat Bahani bisa ngambil 4 episode. Habis Iya. itu Yos bisa tidur-tiduran golar-golaran dulu. Ya ampun. Gimana Kak Yos? Gitu ya? Bisa. Kan dia slow living. Slow living. Jadi bisa aja. Selama bisa tidur, oke, kata dia. Slow living dan slow money. Aduh. Tapi tadi, Yos, oke loh. Gue seneng banget. Jarang-jarang ada orang yang ngomong, yang penting sabar dan ikhlas. Alhamdulillah ya Allah Kak Yos. Kak Yos. Itu kunci dalam kehidupanmu. Aku sampai kaget. Yos, ngomong sabar dan ikhlas. Hebat. Saya sih dari kemarin semenjak mulai kita bikin podcast ini makin lama makin bijak emang sih. Masya Allah. Wise. Gue sendiri nggak tahu, Teman-teman ya. cuma dia apa namanya sepertinya secara IQ-nya tiba-tiba makin lama makin melonjak. Alhamdulillah. Bentar lagi kok bisa terbang. Wah, hebat banget bisa terbang. Ya, tapi kalau ngobrolin kayak anak-anak zaman kita dulu gitu ya, maksudnya sekarang different banget ya. Maksud gue yang kayak nggak tahu ya, gue ngerasa sekarang tuh apa emang gue yang tua atau kayak gitu, kayaknya pace-nya tuh cepet banget ya, everything tuh kayak dicicik-cicik, apalagi dengan ada anak gitu ya. Gue kadang-kadang ngerasa kayaknya gue kalau tua bener kayak Yos, gue kayak fast forwarding, it's so tired gitu, catching up tuh tired banget loh. Menurut gue ya, sosial media itu membuat lo jadi lebih capek karena lo keeping up with that, lo harus bikin apa sih, lo harus bikin Konten terus. konten tuh capek. Belum lagi kayaknya gue merasa hidup orang zaman lu tuh lebih nyantai gitu, makanya wow gitu. Berasa Dulu gak kan sih? dibilang kalau lo menguasai informasi itu lo Dunia. menguasai dunia gitu. Sekarang begitu informasinya banjir, ternyata banjir informasinya nggak bisa difilter. Iya, capek banget loh.
Lu jadi pengen mau ngambil semua, tapi sebenarnya lu nggak mampu untuk bisa ngambil Itu semua. dia. Gitu Gue kan. kayaknya nggak bisa deh. Dan semua informasi yang keluar belum tentu benar. Masalahnya itu juga. Gitu Itu kan. harus kita pilih lagi. Jadi lo capek. Akhirnya itu mungkin yang membuat orang zaman sekarang bisa berbuat banyak, jauh lebih cepat, tapi lebih lelah gitu. Iya, Karena lebih lelah. gimana dia harus memilah mana yang benar mana yang salah, itu jadi tambahan energi gitu. Iya, apalagi yang seumuran kita. Kita ngomongin umur maaf ya. Tapi beneran yang aku tuh ngerasa, wow, apa yang gua tua, apa gimana, gue kadang-kadang very hard to catching up gitu. Untuk yang kayak dulu zaman kita muda lembur segala macam itu easy kan gitu. Sampai jam berapa kita dulu kalau lembur gitu loh. Kalau kita syuting, kalau kita offline, online, tapi itu sekarang kayaknya mendingan gue offline online daripada gue scrolling loh. Beneran. Somehow ya. Gue nggak tahu kayak lebih kelihatan dan mungkin karena gue ngeliatnya oh ada duitnya gitu. Ada pembayaran kan, ada agency fee gitu ya. Ini tumben-tumbenan kita pembicaraannya dari awal udah merada bermutu gitu kan. Biasanya di podcast kita kan pembicaraannya ngalor ngidul kemana-mana gitu kan. Ini lebih bermutu nih kalau Ini kayak gua lihat. ngalor ngidul deh. Enggak ya? Walaupun ngalor ngidul tapi bermutu. Tapi jangan lupa, nah teman-teman siapa tahu belum dengerin podcast kita, jangan lupa dengerin di episode sebelumnya. Jangan lupa juga buat teman-teman buat subscribe ya, jangan lupa juga buat like gitu ya. Sama kalau perlu kasih komen. Gimana podcastnya lo di mana sih? Nanti Kabarin ya. di grup iya, Di udah grup. di-share di grup sih. Di mana Soho? Iya. Oh, nanti kita lihat. jadi satu nggak putusnya misalnya ada dua itu lingkarannya Apa? Apa? Jadi itu batuk signature-nya Yos. Oh, kalau kayak Vidi itu si ini. Bersin ya. Ya. Oh, oke. Ini ada signaturnya. Signature calling supaya kriminal itu subliminal message katanya dia. Maaf, ini banjir gue agak pindah sedikit ya. Geser boleh. Kan kita udah bilang tadi Kak. Bukan, tampiasnya bukan dari itu tuh. Dari sini bocor. Netes ternyata. Maaf ya, ini kayak podcastnya jadi agak Nggak apa-apa. Nanti kalau itu biar Yos yang edit. kayak yang edit. Nah, terus berarti begitu lo ngerubah gaya hidup lo, ini gue balik lagi ke Iya, autoimun lo ya. Begitu lo ngerubah gaya hidup lo, apakah langsung drastis berubah atau ada beberapa tahap sampai lo bisa ngerasa bahwa oh ini emang perubahannya kelihatan banget gitu. Kalau berubahnya tuh lebih ke makanan sih. Makanan. Sama kalau yang susah adalah karena dokternya tuh sempat bilang stres itu dia bilang lo kerja di advertising itu very tired loh, dia bilang gitu dokter gue. Terus gue bilang but I love it, gue suka banget komunikasi gitu, jadi gue nggak mungkin deh kayaknya. Ya udah, tapi diatur aja supaya dibikinnya lebih banyak happy-nya, karena kayaknya kalau tipikalnya gue itu kalau kata dia gampang banget cemas kata dia. Jadi lo mendingan itu yang harus lo atur kata dia gitu. Ya gue percaya kalau lo gampang cemas sih. Ya. Lo percaya kan? Even sampai kemarin terakhir gue. Jadi tuh qadarullah semenjak hampir sekarang baru saya pengobatannya hampir setahun kemarin tuh bolak-balik juga ke rumah sakit karena tiba-tiba mata gue kejutan kagak berhenti. Gue kira dari autoimun, ternyata bukan dari autoimun untungnya alhamdulillah. Karena kalau dari autoimun gue harus pengobatan harus balik ke RSKM segala macam gitu. Ternyata kemarin udah ke PON dan segala macam itu bukan bagian dari autoimun gitu. Cuman itu ternyata bawaan dari lahir yang baru kepicu biasanya setelah di atas 40 tahun kata dia gitu. Ini Jadi berarti sister umurnya udah di atas 40 tahun ya, ya? aku umurnya dari 40 tahun, hey 50 bentar lagi, gimana gue? Dia nggak mau ngomongin umur sebenarnya, cuma dia tapi tiba-tiba gue ngomong. udah ini, ya, gak apa-apa. Ya. Terus selama waktu sakit autoimun ini pengobatannya
itu pribadi atau emang ada BPJS atau asuransi atau apa gitu? Alhamdulillah gue masih di waktu itu masih di Ogilvy. Ah, Dan thanks to Katrina Mohica. Kalau gue sih harus mengakui dibandingin semuanya dia kayak gimana ya. Tapi menurut gue dia mengatur Ogilvy dengan bagus pada saat itu dan semua pengobatan gue diganti meskipun itu udah lewat. Jadi gue nggak pernah alhamdulillahnya. Cuman emang kalau di setelah aku keluar kerja dan segala macam, alhamdulillah BPJS ternyata udah mulai bisa menggunakan BPJS. Udah mulai bisa ya? Meskipun ya tidak secepat kalau lo nggak pakai BPJS gitu. Tapi alhamdulillah sekarang kalau dulu kan nggak bisa di-cover sama BPJS karena bukan penyakit apa sih gitu, nggak jelas lah. Kalau sekarang alhamdulillah beberapa udah diatur gitu ya. Makanya itu juga karena teman-teman di autoimun tuh yang ke DPR, komisi berapa sih gue nggak tahu yang megang kesehatan. Jadi beberapa obat sudah mulai di generik karena obatnya mahal banget, mahal banget. That's why kalau yang autoimun atau yang cancer obat itu bisa sekitar aku minum sekitar 26 pieces waktu itu sehari. And very tired, obat tuh banyak banget. Makanya emang kalau mau emang gaya hidupnya ditekan supaya obatnya berkurang. Nah itu waktu itu bisa lepasnya obat semua dan disebut remisi itu kalau udah lepas obat itu ya kalau lo bisa mengubah gaya hidup lo itu. berarti obatnya sebenarnya buat nekan gejalanya juga. Iya, karena kan beberapa orang tuh bengkak-bengkak. Kayak aku tuh kakinya bengkak sampai nggak bisa jalan, ngesot kita. Jadi ada lah suster ngesot di rumah. Sister ngesot ya, bukan suster ngesot. Sister ngesot. It's happening. Oke. Iya, sister ngesot. Bukan suster ngesot, tapi ya itu kayak gitulah. Tapi ya belajar dari situ lah pokoknya. Terus kan habis lo selesai dari Ogilvy, lo mulai kerja sendiri dengan apa sih namanya? Gua inget lo sempat bilang lo ikut yang remote working. Iya ya bener, kan? SGB aku sempat ikutan kursus. Kursus dulu ya, gitu. Buat Itu tahu dia. gimana caranya remote working dengan baik gitu. Jadi itu tuh kalau di SGB itu macem-macem yang dipelajarin sebenarnya. Wah gue ikutan semua, lu sebutin deh. Udah semua sih, maaf. Tapi sempat ikutan Revoyu juga, very juga kalau lo nggak pengen belajar tentang digital tapi lo duitnya ini coba ikutin stacknya Revoyu itu lumayan banget. Lo belajar lumayan banget. Tapi kalau lo udah punya basic ya, jadi paling nggak lo tahu. Apalagi kalau kerja di komunikasi sebenarnya udah tahu juga apa itu target market, how you define target market itu diulang lagi tapi di sana lebih riset. Kalau yang jadi virtual assistant itu awalnya karena gue emang dari TK pengen jadi sekretaris. Kayaknya hidupnya gampang deh. Ikutan terus tapi udah nggak bisa lagi kayaknya waktunya kalau sekarang nggak ada itu. Jadi aman ya. Terus, tapi akhirnya udah nggak. Akhirnya setelah itu kalau seingat gue lo sempat buka kedai ya? Ya gue buka kedai dulu ramen. Waktu itu gue bikin ramen tapi ramen juga kayaknya maksudnya waktu gue buka itu bukan Japanese itu kalau bikin otentik itu agak susah menurut gue. Jadi waktu itu gue yang emang harus dengan kesabaran dengan orang yang aku yang sangat tidak sabar ya. Aku mungkin tahu sama Yos. Wow banget sih, gue nggak kuat karena lo ngerebusnya itu lama banget. Betul. Even lo dengan udah pakai presto tuh menunggu 2 jam itu buat gue tuh capek banget lo. Terus lo nuangin terus harganya cuma gitu. Jadi maksud gue waktunya sama harganya itu nggak worth it gitu. Jadi aku bilang nggak. Kebetulan suamiku waktu itu udah deh Bu kita nggak mau jualan yang gampang aja, yang prepnya emang susah di prep tapi sebenarnya pas jualan lebih gampang ya akhirnya ke hamburger ini sampai sekarang. Oke. Hamburger itu dari tahun berapa? Hamburger tuh baru mau jalan tahun kedua ini. Oh baru mau tahun kedua. Mei ini 2 tahun berarti. Tapi alhamdulillah udah jalan dengan baik ya. Alhamdulillah. Di tempatnya masih tetap yang di tempat kedai dulu atau? Masih sempat yang kedai yang sama, cuman jualannya aja menunya yang Jualannya berbeda. diganti. Jualannya aja yang berbeda. Meskipun ada beberapa orang kalau yang tahu gitu ya kayak makanan Jepang kayak gitu, Mister tapi lo enak banget lo mau bikin nggak kayak gue mau bikin lagi. Kalaupun lo mau nanti mungkin kalau open PO nanti gua kabarin deh. Tapi itu butuh lebih preparingnya lebih lama daripada lo bikin burger Kalau gitu. kaldu itu kan emang kalau yang baik
itu bisa sampai 8 sampai 10 jam buat iya. di simmer sampai Iya. pakai api kecil gitu Kecil. kan. Gue gak ada gila lo tahu sendiri gue kayak gimana om. Gak sabar. Apalagi anak ada tiga di rumah. Udahlah. Jadi udahlah akhirnya udah nggak lagi. Tapi kalau misalnya dengan si burger ini, biasanya kalau mau buka prepnya berapa lama kalau pagi kan? Sebenarnya yang lama itu adalah pembuatan patty. Ah. Patty itu kalau bikin kurang lebih 100-an, Nah, it takes 2 hours untuk bikinnya. 2 jam itu cuma 2 buat jam. prep patty-nya doang. Patty-nya doang. Berarti buat dia nyincangnya juga. Enggak, gue udah belinya udah ada, gue udah ada apa ya, udah ada toko, gue pakai hijrah food di sana. Itu gue udah bisa minta sama dia, gue mau buat lu patty. punya rasionya yang sekian gitu, udah gue ada. patty-nya segini, gue mau lemaknya segini karena kalau burger itu tetap butuh lemak. Jadi Betul. gue akan bilang lemaknya segini, dagingnya segini. Nah dia udah punya nanti Dia ada atur. itu ya, dia Tapi atur, jadi- emang ada, iya. Jadi enaknya pas gitu. Oke, berarti lo tinggal nimbang kira-kira beratnya berapa, Iya. terus lu siapin, lu shape sesuai dengan yang lo mau, Iya bener. dikasih plastik, terus habis itu di freezerin atau dikulkasin gitu ya. Iya. Karena kalau di alhamdulillah sih kayaknya freezer itu gua 3 hari sekali aja udah habis sih alhamdulillah. 100 itu udah pasti alhamdulillah sekarang tuh paling enggak 3 hari itu gua udah pasti udah bikin baru. 3 hari Oke. pasti bikin baru. Makanya Berarti mulai rata-rata satu hari sekitar 30 iya, burger gitu kurang ya. lebih segitu. Makanya aku lagi mikir kayaknya bahkan kalau mau produksi pun gue nggak bisa ngambil lagi yang mbak gue kan cuma satu nih asisten gue karena kalau nggak kemakan waktu yang harusnya dia ada di kedai jadi bikin patty-nya. Oh, oke. Bukan yang Sani. Ya, ada bahan Ada bahas. kriminal basic. Kok jadi diam? Ayo dong ngobrol lagi. Apa ini adalah bagian dari itu? Apa dia? Kan namanya slow living ya. Jadi nggak semuanya harus ngobrol ya. Bener. Ngobrol. Nggak semuanya harus ngobrol, ambu gitu ya. Aduh. Terus burger itu kan selain patty biasanya pasti ada sausnya dong. Kalau si hamburger ini sausnya lo bikin sendiri atau gimana? Mayonya sebenarnya gua mayonesnya itu sebenarnya kalau aslinya udah ada, cuman harus gua modif lagi kalau mau yang rasa tadi. Oh, Jadi oke. itu yang jadi hamburger itu sebenarnya patty-nya itu bikinan Abah. Jadi Abah ada racikannya sendiri. Hmm. Dia dari nonton YouTube terus dia cobain berapa kali versi, akhirnya dia nemuin yang pas. Hmm. Mayonya gue yang bikin karena waktu itu dia coba bikin mayo kok nggak dapet. Nggak dapat ya. Akhirnya dia coba pakai mayo yang plain biasa, kok gak enak ya bu gitu. Ya udah akhirnya kita bikin berbagai macam. Waktu itu terus terang gue referensinya ada blenger. Burger blenger. Taste gue tau kan, Ya, ya, taste ya, anak-anak ya, ya. zaman dulu tuh blenger banget gitu. Jadi yang gue pengennya tuh kayak gitu rasanya. Nah itu gue nyobain berapa kali, akhirnya sampai dapet. Cuman gimana cara ngebedainnya, karena menurut gue blenger kurang asem sedikit gitu. Jadi dia terlalu banyak manisnya waktu itu. Jadi aku bilang kita harus cari asemnya dari mana nih enaknya gitu. Dan itu dia udah nyobain berbagai macam cara, akhirnya udah ketemu gitu. Mister, kalau boleh tahu nih, susunan standar buat burger lo tuh isinya apa aja sih? Susunannya yang pertama itu harus ada bannya rotinya. Ah, Kebetulan roti gue dapat dari referensi dari temen gue juga. Udah nyobain berbagai macam roti, menurut gue dia yang paling enak. Yang paling cocok. Meskipun bukan yang jenis brioche yang kekinian yang lumayan mahal, tapi menurut gue dia enak banget yang ini. Gue udah coba brioche, cuman kalau brioche dengan harga gue sekarang kayak agak susah. nggak masuk. Nggak Oke. masuk. Wow, tampias ya. Tampiasnya kuat. Wow. Maaf sambil hujan-hujanan nih kita. Iya. Ini ditutup aja kasihan Tutup ininya. aja, ini kasihan banget. Terus sempat nyobain juga pakai mayo jadi dari orang gitu, nggak dapet sih rasanya. Jadi ya udah Berarti akhirnya gitu. roti, mayo, Terus gua pakai caramelized onion. Oke, caramelized onion itu bikin sendiri berarti Bikin ya? sendiri. Pickle Oke. juga gue bikin sendiri. Apa? Pickle. Pickle. Oh, ada pickle-nya juga. Timunnya tuh gue bikin sendiri karena ada beberapa yang gue suka itu ternyata tidak halal. Gue juga baru tahu.
Cuman nggak seperti Jadi ada pickle yang tidak halal. ada. Ya, tapi kenapa nggak halalnya sebenarnya bukan timunnya yang nggak halal, dia buatnya yang nggak halal. Oh. Tapi ada malt yang buat birnya itu. Oh, oke. Kayaknya udah ada yang halal, cuman rasanya nggak seenak itu. Kurang pas. Berarti gua ulang lagi, ada rotinya, pakai mayones, patty-nya, pickle, terus apa lagi? Sayurannya, Patty, sayurannya selada. selada doang, Ah. nggak ada tomat. Nggak ada, karena tomat itu yang paling bikin asam. Kita mau pindah, tapi pindah kemana ya? Iya, nggak bisa pindah juga kita. basah Pindah banget. kemana? Ya udah kalau gitu kita tutup aja juga nggak apa-apa ini podcastnya. Karena emang udah gitu gue nggak bisa matiin ininya nih kayaknya. Tombolnya mati nih. Karena hujan semakin lebat Aduh. dan apa namanya sudah mulai tampias kemana-mana. Jadi kayaknya kita harus sudahi dulu kita punya podcast. Terima kasih sobat-sobat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan nyalain lonceng sama share ke teman-teman. Siapa tahu mau dengerin obrolan-obrolan yang bermutu seperti ini lagi. Amin. Oke, sampai jumpa semuanya. Thank you, bye-bye. Bye-bye.